Romo derek sedaya kula ngaturaken salam pada suaras rahayu 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 Rahayu, rahayu. salajengipun kula inggih badhe mawi basa Indonesia. Amargi kula inggih boten saya sangat bahasa Jawa kula yang ngapunten. Bapak Ibu semua, malam ini saya tidak akan lama berbicara, nanti kita diskusi. Saya pengen mendengar pendapat bapak-bapak dan ibu semua tentang persoalan yang akan saya kemukakan ini. Pertama, katanya dunia ini cukup untuk hidup semua manusia, tetapi tidak cukup untuk hidup 5 orang yang rakus. Jadi kalau banyak orang yang rakus, dunia ini tidak cukup. Tetapi kalau yang hidup di dunia ini seperti kita semua yang malam ini hadir di sini, berapapun dunia ini cukup. Itu satu. Yang nomor 2, sejak kecil kita mendapat ajaran hidup itu jangan kemerungsung. Kemerungsung ini saya sulit mencari bahasa Indonesianya. Karena kemerungsung inilah sebetulnya sumber segala penyakit, penyakit badan maupun penyakit dunia. Rasa kemerungsung yang mungkin kemerungsung itu bisa kita terjemahkan keinginan yang berlebihan, punya keinginan yang berlebihan dan pengen mencapainya dengan cepat sekali, kemerungsung. Nah, kemudian karena kita diajarkan untuk tidak hidup dengan serba kemerungsung, maka apakah itu yang membuat kita tidak maju? Apakah ajaran leluhur kita yang melarang kita kemerungsung, yang mengajarkan kita harus nerimo ing pandum, yang mengajarkan kita harus sumeleh, itu membuat kita tidak maju? Apa itu? Saya merenungkan ini ketika saya mengalami sakit yang parah sekali. Saya kena kanker hati, sudah stadium 4. Waktu itu dokter mengatakan umur saya tinggal 6 bulan dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Maka saya banyak merenung, untuk apa selama ini saya hidup siang malam untuk bekerja, yang ujung-ujungnya adalah sakit yang dokter mengatakan tinggal 6 bulan hidup dan tidak ada obatnya. Dari situ saya merenung, apakah saya harus sumeleh, menerima keadaan, nrimo ing pandum, kemudian tidak berusaha. Toh dokter sudah mengatakan umur saya tinggal 6 bulan dan tidak ada obat, karena hati saya sudah penuh dengan kanker dan campur dengan sirosis, campur dengan hepatitis. Jadi memang hati saya sudah, dokter bilang sudah sangat rusak. Nah, di situ saya berpikir bahwa apakah ada jalan terakhir yang bisa membuat saya
mungkin sembuh. Saya tidak mencari jalan sembuh, mungkin sembuh. Jadi dari pasti mati menjadi mungkin hidup. Nah, kemudian dokter mengatakan ada jalan, yaitu harus ganti hati. Jadi hati saya rusak itu diambil, diganti hatinya orang lain, yang orang lain itu meninggal dan hatinya masih baik. Kemudian dipasang di badan saya. Nah, saya berpikir bahwa apakah itu menjamin saya akan hidup? Ya tentu tidak ada yang menjamin. Tetapi dari pasti mati menjadi mungkin hidup. Jadi saya bergerak dari kepastian mati menjadi kemungkinan mati atau kemungkinan hidup. Nah, kemudian saya dimasukkan ke rumah sakit dan menunggu di rumah sakit itu ada orang meninggal agar hatinya bisa saya pakai. Tetapi saya tidak, karena ajaran-ajaran luhur, saya tidak pernah berdoa mudah-mudahan cepat ada orang meninggal. Dan di situ saya harus menunggu 1 bulan tidak ada orang meninggal, 2 bulan tidak ada orang meninggal. Dan umur saya berarti kepotong terus, yang 6 bulan tinggal 4 bulan. Kemudian terakhir ada berita ada orang meninggal yang hatinya masih baik, dan saya diberitahu segera masuk ruang operasi karena hati orang meninggal itu harus cepat-cepat dipasang, karena kalau tidak nanti hati ini tidak bisa dipasang. Nah, ketika saya dari ruang perawatan menuju ruang digledek menuju ruang operasi, tentu saya tidak sempat memikirkan apapun karena pergerakannya begitu cepat. Padahal rencananya saya pengen berdoa yang panjang begitu agar operasi itu sukses. Tetapi tidak ada waktu. Sehingga begitu saya dimasukkan ke ruang operasi, saya ingat saya belum sempat berdoa. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pasrah. Doa saya satu-satunya waktu itu adalah Gusti, terserah Gusti Allah, terserah. Kalau saya mati, matikan. Kalau saya harus mati, matikan. Kalau saya harus hidup, hidupkan. Selesai. Tidak ada doa apapun kecuali pasrah. Kemudian saya masuk ruang operasi, saya dimatikan, di anestesi namanya, dan 9 jam kemudian operasi selesai. Hati saya yang sudah rusak itu dikeluarkan, diganti hati baru. Dan besoknya saya siuman, saya memuji syukur bahwa saya hidup. Tapi dokter mengatakan jangan gembira dulu, mungkin hidupnya ini hanya 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Setelah itu mungkin meninggal juga, ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah hidup di dunia. Gitu. Nah, dari situ saya merenung bahwa apakah saya kemerungsung waktu memutuskan untuk menjalani operasi ganti hati itu. Tetapi waktu itu saya juga dalam posisi saya hanya berusaha, tidak punya perasaan saya harus hidup, tidak punya perasaan itu. Jadi saya sudah dilatih sejak kecil untuk tidak kemerungsung, sehingga ketika menghadapi antara hidup dan mati tetap bisa menjaga bagaimana hati tidak kemerungsung. Dan bentuk sumeleh saya yang tertinggi adalah ketika masuk ruang operasi, saya tidak berdoa harus hidup, terserah Gusti, mau hidup, hidupkan. Kalau saya harus mati, matikan. Nah, ini satu babak bahwa kita punya ajaran jangan kemerungsung, harus sumeleh.
mengalah, meskipun itu luhur kasami, dan seterusnya. Apakah itu yang membuat kita tidak maju? Nah, sekarang kita hidup di tahun 2024. Sekarang ini kita punya penduduk 270 juta. Dari 270 juta itu yang tidak lagi miskin, saya sebut tidak lagi miskin, belum berarti sudah kaya, tapi sudah tidak lagi miskin, itu kira-kira 120 juta yang sudah tidak lagi miskin. Itu kira-kira 120 juta. Sisanya masih miskin. Nah, ini siapa yang 120 juta tidak miskin lagi ini? Jangan-jangan adalah mereka yang kemerungsung. Jangan-jangan mereka yang tidak mudah sumeleh. Jangan-jangan mereka yang tidak mau mengalah. Ini pertanyaan besar yang saya harus terus merenung. Ada 120 juta orang yang tidak lagi miskin. Nah, memang agak sayang selama 10 tahun terakhir yang tidak lagi miskin ini turun jumlahnya, turun 8 juta orang. Jadi kalau ibu-ibu bapak sekalian mendengar ekonomi lagi lesu, mungkin karena pengaruh ini. Pengaruh ada sebanyak 8 juta orang yang dulu tidak lagi miskin, sekarang kembali miskin. Sehingga nggak punya daya beli. Atau biasanya beli telur, mungkin beli tempe. Nah, saya melihat Indonesia ini ekonominya bergerak karena 120 juta orang ini yang tidak lagi miskin itu. Mereka inilah sebetulnya yang menggerakkan ekonomi negara. 120 juta orang yang tidak lagi miskin itu. Karena 120 juta orang yang tidak lagi miskin itu, hebatnya adalah mereka pernah miskin. Ini bedanya kelas menengah di Amerika. Kelas menengah di Amerika tidak pernah miskin, karena yang miskin adalah kakeknya dulu. Tetapi kelas menengah kita itu pernah miskin. Karena pernah miskin, pernah merasakan bagaimana miskin itu tidak enak, maka 120 juta orang yang sudah tidak miskin lagi itu tidak mau lagi miskin, karena sudah merasakan miskin itu tidak enak. Nah, orang yang bertekad tidak mau miskin lagi inilah yang menghidupkan ekonomi. Karena yang bajunya seperti ibu yang jilbabnya oranye ini, dia punya jilbab menurut perkiraan saya di rumahnya paling tidak 50 jilbab. Lebih ya? Lebih. Tidak. Lebih. Ibu yang jilbab ada hijau, saya kira di rumah jilbabnya lebih 50. Dan minggu depan bisa beli jilbab lagi. Alhamdulillah. Karena apa? Karena minggu depan beli baju. Iya, betul. Bajunya warnanya beda. Yang belum punya jilbab yang serasi dengan baju itu, maka harus beli jilbab. Bukan karena syariat, bukan karena keperluan, tetapi karena harus sesuai dengan baju yang baru dibeli. Nanti kenapa beli baju? Karena punya bawahan yang baru, yang bawahan itu tidak cocok dengan baju yang lama. Dia beli bawahan lagi. Kenapa beli bawahan itu? Karena dia baru beli sepatu yang modelnya tidak cocok dengan baju. Nah, ini terus terjadi. Dan inilah yang membuat ekonomi hidup. Ini yang membuat ekonomi hidup. Kemudian yang
dulu tidak punya sepeda motor, pengen punya sepeda motor, dan setelah punya sepeda motor merasakan enaknya punya sepeda motor. Bukan enak dalam pengertian kenikmatan, tapi enak dalam pengertian hidup lebih fleksibel. Kemana saja, jam berapa saja, itu lebih fleksibel. Bahkan lebih fleksibel daripada punya mobil. Dan bagi yang sudah punya satu sepeda motor, pengen punya dua sepeda motor. Karena istrinya juga harus punya sepeda motor. Karena sepeda motor suami dibawa kerja, istri di rumah nggak ada sepeda motor, harus ada sepeda motor. Yang sudah punya dua sepeda motor, pengen punya 3 sepeda motor. Kenapa? Anaknya juga harus punya sepeda motor. Mereka inilah yang membuat ekonomi negara hidup. Dan mereka punya jiwa mungkin pengungsung, mungkin juga kejuangan, mungkin juga pahlawan keluarga. Saya tidak tahu menyebutnya apa, bahwa yang penting tidak mau lagi miskin dan harus terus meningkat. Dan saya pengen sebetulnya tiap 10 tahun yang tidak lagi miskin ini naik 20 juta kalau bisa, setiap 10 tahun. Nah, kalau yang tidak lagi miskin ini sudah mencapai 140 juta, jadi tidak lagi 120 seperti sekarang, atau sekarang turun kira-kira 112. Kalau yang tidak lagi miskin itu sudah mencapai 140 juta, maka negara ini akan maju. Bukan siapa presiden terpilihnya, bukan siapa partai yang menang, bukan siapa yang mendominasi DPR, bukan. Tidak ada hubungannya. Negara ini terpaksa maju karena sudah ada 140 juta orang yang tidak lagi miskin, yang dulunya pernah miskin dan tidak mau lagi miskin. Dendam tidak mau lagi miskin itu yang membuat kemajuan. Nah, sekarang bagaimana mensinkronkan ini dengan ajaran kita yang hidup jangan kemerungsung, yang kita harus mudah sumeleh, yang juga mengalah luhur kasane dan seterusnya. Ini bagaimana kita harus menyikapi? Apakah kita pilih negara ini maju dengan cara, tidak perlu cara, harus partai ini yang menang, nggak perlu lagi, nggak penting lagi, harus si B yang jadi presiden, nggak penting lagi, asal sudah ada 140 juta orang yang tidak lagi miskin, yang dulunya pernah miskin. Beda dengan Amerika. Ya, Amerika 200 juta orang tidak miskin, tapi tidak pernah miskin. Jadi tetap merasa hidupnya enak saja. Nah, ini bagaimana kita nanti diskusi. Salah satu yang pengen saya kemukakan juga adalah istilah bahasa Inggris yang disebut move on. Terus bahasa Jerman ini pun mas, move on. Apa masih belum move on? Tidak mudah melupakan, Move on. Jadi mudah melupakan. Apakah ada orang yang nerimo tetapi ngersuloh? Nerimo yang panggung tapi ngersulohan. Ini kenapa ada seperti ini? Kita nerimo, tapi ngersuloh. Nah, ngersuloh adalah simbol orang yang tidak bisa move on.
Penyakit Rasulullah AIDS. adalah simbol orang yang nggak bisa move on. Mangga. Dan siapa yang tidak mudah move on, dia sulit mengalami kemajuan. Jadi mungkin Otomatis ya. nerimo itu baik, asal juga jangan Rasulullah. Sudah nerimo kok Rasulullah. Ini bagaimana kita harus move on. Atau